Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallama tasliman katsira. Ila yaumil wa ba'd. Al-qantarah bainal jannati wan nar. Qala rahimahullahu ta'ala faman marra ala sirati dakhala al-jannah fa idza 'abaru 'alaihi waqafu ala qantaratin bainal jannah wan nar fayaqtasu li ba'dihim min ba'd fa idza hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dzakara Syekh rahimahullahu ta'ala mimma yakunu yaumal qiyamah al-wuqufa 'ala al-qantarah. Syekh menyebutkan di sini di antara peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat adalah seorang nanti akan berdiri di suatu tempat yang namanya qantarah. Faqal faman marra 'ala sirat, kata Syekh, siapa yang telah melalui sirat, tajawazahu wa salima minas suquti fi jahannam, ya dia telah melampauinya, telah melaluinya, selamat dari jatuhnya dia ke neraka jahannam. Dakhala nar, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Li'anna man naja minan nar dakhala jannah, karena orang yang selamat dari surga, karena orang yang selamat dari neraka, maka dia akan masuk surga. Qala ta'ala, Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang menang. Dari mana antum? Makan. Loh, antum enggak makan tadi pagi? Pada makan yang lain? Abdullah. Siapa lagi? Wa qala ta'ala fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Sebagian orang di surga dan sebagian laginya di neraka. Walakin qabla dukhul jannah la budda min ijra'il qisas bainal mu'minina hatta yadkhul jannah wa hum ala akmali halatin. Nah, sebelum masuk ke surga, ini kemana yang lain sih, Abdul ini? Si ini mana Agung? Nah, sebelum mereka masuk ke surga, la budda min ijra'il qisas bainal mu'minin, maka harus ada yang namanya ijra'il qisas, dilakukannya qisas antara orang-orang yang beriman. Apa qisas? Dibalas dari kezaliman orang yang menzalimi, dari gibahnya orang-orang yang menggibah, ya, langsung misalnya antum misalkan suka jelek-jelekin orang, ntar dikisah di situ. Hatta yadkhul jannah wa hum ala akmali halah. Ya baru mereka nanti masuk surga dalam keadaan mereka ya di atas keadaan yang paling sempurna. Dari mana antum? Ada? Nih? Oh, ada. Itu tapi nggak begitu panas. Barakallahu fiikum. Jadi orang ketika mau masuk surga tuh harus keadaannya sempurna, ya. Nggak ada dosa. Masya Allah, ya. Qad khalasu minal madzalim. Nah, itu maksudnya. Mereka telah bersih dari al-madzalim, kezaliman-kezaliman yang biasa mereka lakukan ke saudaranya. Itu enggak ada. Antum lihat hasyiah nomor 1. Laqad awsa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil qawli
Nabi telah mewasiatkan umatnya dengan ucapannya, man kanat lahu madlamah atau mudlimah li akhihi min irdihi aw syai'in. Barang siapa yang dia memiliki pernah melakukan kezoliman kepada saudaranya, baik kezolimannya berupa kehormatannya atau suatu perkara apapun itu, caci maki, uang dan semisalnya, fal yatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia untuk meminta kehalalannya dari perbuatan zalim tersebut kepada orang yang zalimi hari ini. Qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum datang waktu yang tidak ada dinar dan gak ada dirham. Artinya apa? Sebelum hari kisos di hari kiamat nanti, dinar dan dirham gak manfaat. Artinya walaupun umpamanya kita di dunia nih pernah zolimi orang, walaupun dia gak minta maaf, gak memberikan maaf maksudnya, ya kecuali dengan kita memberikan uang, berikan hadiah. Jangan sampai pahala kita diambil nanti. Makanya ini bahayanya, ya, dosa sama orang segala macam, naudzubillah. In kana lahu amalun shalih, kalau dia memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, akan diambil dari amal saleh tersebut sesuai kadar kezaliman dia. Wa illam takun lahu hasanat, kalau dia enggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih, maka akan diambil keburukan orang yang dia zalimi, baru dibawa kepada orang yang menzalimi. Wal'iyadzubillah. Riwayat Bukhari. Makanya hati-hati hidup ini. Cukuplah dosa kita aja pribadi sama Allah. Tobat. Kalau kita dosa, tobat langsung sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang kullu bani Adam khata'un. Ya. Wa khairu khata'in tawabun. Tapi kalau kaitannya dengan orang, ya kalau bisa kita langsung minta maaf dan semisalnya. Bahaya. Keburu kita mati, nah, ngomongin orang, ngomongin apa, jelek-jelekin orang. Wa hadza ma asyara ilaihi Syekh biqauli, inilah yang diisyaratkan Syekh dengan ucapannya, fa idza abaru ay tajawazu sirat. Kalau mereka udah melalui sirat, wa najau minas suquti finnar, mereka selamat dari jatuh dalam neraka. Waqafu ala qantarah, maka mereka nanti berdiri di atas qantar. Wahiyal jisru wa martafa'a minal bunyan. Itu adalah jisr, masih jembatan. Dan apa yang irtafa'a, yang menjulang tinggi, minal bunyan, dari bangunan. Wa hadhil qantarah qila, dan qantarah ini dikatakan oleh sebagian ulama, hiya tarfus sirat mimma yalil jannah. Dia adalah ujung sirat yang nanti ujung tersebut dekatnya dengan surga. Wa qila hiya siratun akhar khasun bil mu'minin. Dikatakan ini adalah sirat yang lainnya yang khusus bagi orang beriman. Qila fi mana qantarah ini? Intinya qantarah ini adalah orang yang telah lewat dari sirat yang dibentangkan di atas jahanam. Barakallahu fikum. Nanti dia akan berdiri di situ untuk qisas. Qala fayuqtasu li ba'dihim min ba'din yajri bainahumul qisas fil madalin. Ya. Akan diperlakukan antara mereka adanya qisas. Ya, pada kezaliman ada. Fayukhadhu lil madlumi haqqu mimman zalama. Maka hak bagi orang yang dizalimkan, dia akan diambil nanti, ya, daripada orang yang menzaliminya. Hati-hati. Ini kan na'udzubillah, ya, udah capek-capek proses dari keadaan neraka, dari keadaan akhirat, tiba-tiba pahala kita
sia-sia. Pahala kita diambil orang. Sudah gitu dikit lagi. Makanya kata Nabi SAW, atadruna manil muflis. Tahu nggak kamu siapa tuh muflis? Itu disebutkan. Apa sahabat nggak punya dinar, nggak punya mata, nggak. Muflis itu dari umatku yang dia dari hari kiamat datang dalam keadaan punya pahala sholat, pahala puasa, pahala beramal kayak kita sekarang. Ya. Tapi apa? Faqad akhadha mala hadza wa daraba hadza wa syafaka dama hadza ila akhir hadis. Tapi dia suka zalimin orang, intinya gitu. Apapun bentuk kezalimannya. Fa idza hudzibu wa nuqqu, ketika mereka telah ditahdzib, dibersihkan, dirapihkan, dibersihkan, nuq, ya, naqi, dijernihkan, betul-betul dibersihkan. Khalasu minat tabi'at wal huquq, yang mereka telah bersih dari yang namanya tanggung jawab dan hak-hak yang belum ditunaikan. Udzina lahum fi dukhulil jannah, baru mereka diizinkan masuk surga. Wa qad dhahaba ma fi qulubi ba'dihim li ba'din min al-ghil, dan sungguh ya telah pergi apa yang ada di dalam hati sebagiannya untuk sebagian lainnya minal ghil, dari ya kehasadan. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nah, ketika masuk surga, kata Allah Azza wa Jalla, saya telah cabut segala yang ada di dalam dada kaum mukminin dari kedengkian kepada saudaranya. Ya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, yang mana nanti mereka semuanya menjadi saudara, ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling bertemu, berpapasan, berhadap-hadapan. Nah, selesai. Qala awwalu man yastaftihu babal jannah wa awwalu man yadkhuluha wa syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini poin berikutnya membahas tentang siapa sih yang ya awal kali membukakan pintu surga. Siapa yang pertama kali masuk surga, dan juga di sini akan dibahas tentang kaitan ya berkaitan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala syari' rahimahullah aw hafizah. Bayana Syekh yubayyinu Syekh rahimahullah ta'ala ma yantahi ilaihi amrul mu'minina yaumal qiyamah ba'da ijtiyazihim litilkal ahwal allati marra dzikru ahammiha. Syekh rahimahullah menyebutkan, menjelaskan ma yantahi, yang ya telah selesai kepadanya perkara mukminin hari kiamat. Artinya akhir daripada perkara kaum mukminin di hari kiamat itu adalah nanti di surga. Di sini Syekh menyebutkan surga. Ba'da ijtiyazihim, setelah mereka melewati litilkal ahwal, keadaan-keadaan allati marra dzikru ahammiha, yang telah disebutkan, yang telah berlalu penyebutan keadaan yang paling pentingnya. Jadi rinciannya ada, ikhwan. Dan rinciannya lebih luas lagi daripada yang di sini. Di sini hanya secara ringkas. Fa yaqulu fa idza hudzibu wa nuqu udina lahum dukhulal jannah. Fahum la yadkhuluna al-jannah illa ba'da idznin min Allah Ta'ala wa talabin li fathi abwabiha. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga kecuali setelah izin dari Allah, dapat izin dari Allah, dan minta dibukakan pintu-pintunya. Yang pertama kali minta dibukakan pintu ini, pintu surga, adalah Nabi Muhammad yang memintanya. Kama fi sahih, sebagaimana dalam hadis sahih, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu. Saya datang di hari kiamat nanti ke depan pintu surga, maka saya minta dibukakan. Jadi yang buka bukan Nabi, mereka khazin. Fa yaqulul khazin,
Maka penjaga pintu surga tersebut berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Paham kan ya? Ini menunjukkan malaikat tuh nggak tahu ahwal ghaib kecuali ketika dikhabarkan oleh Allah. Fa'aqul, saya katakan, Muhammad, saya adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Ya, bika, dengan mulah saya diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga kepada siapapun sebelum. Allahu Akbar. Wal istiftahu talabul fatah. Istiftah mananya talabul fatah, minta dibukakan. Wa fi hadza tasyrifun lahu sallallahu alaihi wasallam wa idharun li fadlihi. Pada hadis ini terdapat makna pemuliaan Allah untuk Nabi SAW dan ya ditampakkannya oleh Allah bagaimana keutamaan Nabi SAW. Wa awalu man yadkhuluha minal ummatuhu. Yang paling pertama masuk dari umat-umat adalah umatnya Nabi SAW. Masya Allah, ini bersyukur ikhwan kita jadi umat Nabi SAW. Awal yang masuk surga. Oh, masa kita malah nggak mau, malah lalai, malah main, malah apa? Wadzalika li fadliha ala sairil umam. Yang demikian itu karena umat Nabi ini memiliki keutamaan di atas para umat-umat yang ada. Jadi yang paling pertama masuk siapa? Nabi Muhammad. Kemudian para nabi dulu. Para nabi, para rasul, baru nanti umat Nabi Muhammad. Paham? Wa dzalika dalil, dan dalilnya adalah ma fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi rawahu Muslim min qauli sallallahu alaihi wasallam wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita adalah awal yang masuk surga nanti. Qauluhu sallallahu alaihi qauluhu rahimahullah wa lahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah thalathu syafa'at. Nabi SAW di hari kiamat nanti memiliki 3 syafaat. Asy-syafa'at jam'u syafa'ah. Syafa'at itu jamak dari kata syafa'at. Syafa'at jamak dari kata apa? Syafa'at. Barakallahu fiikum. Wa syafa'a lughatan al-wasilah. Syafa'at secara bahasa adalah wasilah. Urfan, secara urf, su'alul khairil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain. Jadi antum jadi syafaat kayak gitu tuh. Misalkan, Dul, antum bisa nggak berikan anak syafaat untuk ke situ tuh, masuk situ? Kan antum kan kenal orang dalam. Itu namanya syafaat orang dalam. Pemberi apa? Syafaat. Itu secara penerapan ikhwan, ma'nawi. Mustaqqatun minasy-syafa'a alladhi huwa tiddul witr. Yang dia sebenarnya asal katanya mustaqnya dari syafa'. Pecahan katanya. Lawan apa mana syafa'? Lawan witr. Apa witr? Ganjil, berarti dia genap. Faka'anna syafi', maka seakan-akan orang yang memberi syafaat ini dhamma su'alahu ila su'alil masyfu'alahu ba'da an kana munfaridan. Dia menggabungkan permintaan dia kepada permintaan orang yang diberi syafaat setelah sebelumnya dia munfaridan. Jadi dia berdua setelah sebelumnya sendiri gitu. Kenapa bisa berdua? Ya karena dia memberikan syafaat, minta syafaat kepada ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baca Ki.
Baik. Ucapan Syekh rahimahullah, Nabi memiliki 3 syafaat di hari kiamat. Ini penjelasan di syafaat allati yaqum biha Nabi, yang hanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, biidznillah taala, tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza dzakara Syekh rahimahullah anwa' asy-syafa'ah huna mukhtasaran. Demikianlah Syekh rahimahullah menyebutkan jenis-jenis syafaat di sini secara ringkas. Wa hiya ala sabilil istiqsa' thamaniyatu anwa'in. Sebenarnya syafaat kalau mau dirincikan, disebutkan rinciannya, dia ada 8 jenis, 8 bagian. Minha, di antaranya ma huwa khassun bin nabi, yang dia khusus untuk nabi, wa minha ma huwa mushtarak bainahu wa baina ghairi. Ada yang berserikat antara nabi dan yang lainnya. Syafaatul ula, syafaatul udhma, syafaat udhma namanya. Wa hiyal maqamul mahmud, dia ini adalah kedudukan yang mahmud bagi nabi. Ya, kedudukan yang terpuji. Wa hiya an yashfa'an nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqdiya Allah subhanahu baina ibadihi ba'da tulil mawqif alaihim wa ba'da muraja'atihim al-anbiya lil qiyam biha fayaqumu biha an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ba'da idzni rabbih. Yaitu adalah Nabi meminta syafaat kepada Allah untuk Allah menyelesaikan, ya, yaqdi, menyelesaikan perkara para hambanya. Paham ya? Apa artinya yaqdi? Qada. Hah? Nah, jadi perkaranya diselesaikan yang ada pada manusia tersebut. Ba'da tulil mauqif. Setelah lama jadi lama berdiri, ikhwan fillah, barakallahu fikum. Coba ayo. Perkaranya ini apa namanya? Bahasa Indonesianya? Qada. Apa sih bahasa Indonesianya? Hah? Di ini kan apa ya? Bahasa Indonesia ini lupa. Barakallahu fikum. Ya. An yaqdi Allahu baina ibadihi, diputuskan perkaranya, di sidang diputuskan nih. Ini kan baru mulai. Paham ya? Kan orang-orang nanti akan berdiri lama, ikhwan. Nah, setelah mereka berdiri lama, setelah mereka meminta kepada para nabi, ya, murajaatun nabi, pada nabi apa? Murajaah. Apa artinya? Ya, orang datang minta bantuan ke para nabi, ke Nabi Adam, ya, ke nabi-nabi yang lainnya, Musa, Isa. Tapi mereka tidak bisa untuk qiyam biha, untuk apa? Enggak bisa untuk syafaat. Fayaqumu biha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da idzin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang nanti akan memberi syafaat setelah izin dari Allah. Syafaatul uzma namanya. Yang riwayatnya fayakhiru sajidan, Nabi bersungkur sujud di hadapan Allah. Lama Nabi yahmaduhu wa yusni alaihi yasjudu, sampai dikatakan ke Nabi SAW, irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tuta' wa syafa'atu syafa'. Asy-syafa'atu tsaniyah syafa'atuhu fi dukhuli ahli jannah al-jannah ba'da al-faraghi min al-hisab. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli al-jannah, pada orang yang telah masuk ke dalam
surga, dukhulul jannah ba'dal faraghi min, setelah mereka telah selesai dari hisab, nanti akan diberi syafaat. Syafa'atu tsalitsa syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib an yukhaffifa anhu al-'adzab. Ya. Syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib untuk diringankan darinya azab. Ini khusus buat Abu Thalib saja. Tapi ikhwan fillah, ya seringan-ringannya azab di dalam neraka, kalau selamanya itu kan repot. Antum ini enggak sih, kebayang enggak sih selamanya gitu? Enggak ada reinkarnasi. Enggak ada hidup kembali gitu. Nah, selamanya itu di neraka aja. Ini bukan perkara yang remeh yang hahaha enggak. Surga selamanya, udah antum selamanya di surga, enggak ada. Antum keluar lagi enggak ada. Udah. Itu kehidupan kita di sana. Antum renungin aja kan. Renungin, bayangin. Apa dunia ini cuma kecil. Jangan terlalu bangga dengan dunia, jabatan, dengan harta, dengan pencapaian dunia yang enggak jelas asalnya. Dengan wajah. Apa sih paling ganteng itu? Orang ganteng, orang cantik itu hanya apa? Hanya setipis kulit ya kan. Kulitnya kalau disobek itu masih cantik nggak? Hah? Kulit tipis disobek. Ini kan setipis kulit kan orang sobek. Kira-kira masih ada nggak cantiknya? Nggak ada. Nggak ada. Kulit itu tipis apa tebal kan? Tipis. Kulit kita ini tipis. Kulitnya ya, kulit luarnya. Yang disitulah ya terlihat kecantikan seorang atau kegantengan seorang, ketampanan. Ya. Yang tipis itu kulit, sobek, khalas. Apa yang mau dibanggakan? Nah, barakallahu fiik. Lianna Allah akhbara anna al-kafirina la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Karena Allah telah mengkhabarkan orang-orang kafir tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Wa apa ini? Wa bayyana. Apa di situ? Oh, Nabiuna ya. Oh iya, salah ini. Titiknya benar tapi salah baca. Wa nabiyuna akhbara anna syafa'atu li ahli tauhid khassah. Dan Nabi kita mengabarkan bahwasanya syafaat itu hanya khusus bagi ahli tauhid. Fa syafa'atuhu li ammihi Abi Thalib khassah bihi. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya Abu Thalib itu hanya khusus bagi pamannya. Khusus bagi Nabi dan khusus bagi Abi Thalib. Paham ya? Yang bisa menegakkan cuma Nabi dan yang diberi cuma siapa? Abu Thalib. Barakallahu fikum. Hadhihi al-anwa' thalatha min asy-syafa'ah khassah bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 jenis syafaat ini, dari syafaat-syafaat yang ada itu khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Asy-syafa'at ar-rabi'ah, syafaat yang keempat, syafa'atu fi man istahaqqa an-nar min usatil muwahhidin alla yadkhulaha. Syafaat Nabi pada orang yang dia berhak masuk neraka dari kalangan orang-orang yang bermaksiat muwahhid supaya enggak masuk neraka. Tapi ikhwan fillah, yang demikian la yujad dalilun sahihun sharih. Enggak didapatkan dalil yang sahih dan sharihnya. Wallahu a'lam. Istanbat Syekh Al-Utsaimin min du'aihi sallallahu alaihi wasallam walakin hadza ba'idun li'annahu fid dunya. Syekh Utsaimin beristimbat adanya syafaat yang keempat ini dengan doa Nabi SAW. Ya, sumbernya dari doa Nabi, tapi ini jauh ya. Karena itu doa Nabi hanya khusus di mana? Di dunia untuk umatnya. Barakallahu fikum.
Asy-syafa'atul khamisah syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min usatil muwahhidin an yakhruja minha. Syafaat Nabi SAW bagi orang yang telah masuk neraka dari kalangan muwahhidin untuk bisa keluar dari neraka. Dalilnya sangat banyak, ikhwan. Yang ini, yang nomor 5 ini. Bahkan sampai derajat mutawatir. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati, dari umatku. Bukan orang kafir. Dan ahlil kabair bukan kufur dan syirik. Rawahu Anas, dari Anas, rawahu Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad. Barakallahu fiikum. Kemudian yang keenam, asy-syafa'atul sadisa syafa'atuhu fi rafi darajati ba'di al-jannah. Syafaat Nabi SAW, na'am, fi rafi darajat al-jannah, di dalam mengangkat derajat-derajat al-jannah. Ini mutawatirah juga. Ini juga hadis yang ditunjukkan dengan mutawatir. Ya, barakallahu fikum. Dan ini juga sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Abi Izi dalam kitab beliau. Di antara dalilnya, ikhwan, Nabi bersabda SAW, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya taba'an. Saya adalah manusia yang paling pertama memberi syafaat di surga. Di surga Nabi beri syafaat. Dan saya adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Allahu Akbar. Kemudian syafaat sabiah. Syafaat yang sabiah. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, kepada orang yang derajatnya sama, kebaikan dan keburukannya. 50. Berapa dulu? Nah. Wahum ahlul a'raf ala qaulin, dan mereka ini adalah ahlul a'raf, di atas pendapat yang sebagian ulama. Siapa ahlul a'raf? Apa ahlul a'raf? Ahlul a'raf? Apa? Apa sih ngomong apa? Talibul ilmi. Apa antum dan yang menyelisih pendapat ulama? Yang berpendapat. Apa ke? Awam. Arafan. Al-Fatrah. Ya Al-Fatrah kan itu enggak, ini ada kebaikan itu 50. Al-Araf ini adalah hum qaumun tasawa hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Lah, ini tulisannya gitu. Untuk lihat di kitab antum, hasyiah nomor 1 nggak ada. Cetakan tahun berapa tuh? Sama kita kan? Tahun berapa? Ana tahun 2005, Tabaatul Ula. Antum? Tabaatul Ula juga. Kok nggak ada? Coba antum dengerin ya. Hum qaumun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka adalah kaum yang kebaikan keburukannya sama. Falahum mustahaqqu an-nar fayadkhulunaha wa lahum mustahaqqul jannah fayadkhulunaha. Mereka yang enggak berhak masuk neraka sehingga mereka bisa masuk, mereka enggak berhak masuk surga. Paham ya? Jadi enggak bisa masuk surga, enggak bisa masuk neraka. Karena sama tuh 50-50 ketika ditimbang. Paham? Barakallahu fikum. Paham Ruli? Zongki.
نعم نعم. Baik, barakallahu fiikum. Syafa'atu thaminah. Syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli ba'dil mu'minil jannah bila hisab wala adab. Syafaat Nabi SAW kepada sebagian orang beriman untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Serta syafaat SAW fi Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu, haitsu da'ahu lahu Nabi SAW, di mana Nabi berdoa untuk dia, an yakuna min 70,000 alladzina yadkhulul jannah bila hisab wala adab. Ya, mana Ukasha termasuk dari kalangan 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Wa hadhihi anwa' al-khamsah al-baqiyah, yang dan 5 jenis yang sisanya ini, yusyarikuhu fiha ghairuhu minal anbiya wal malaika was siddiqin wasyuhada, ya, akan diserikatkan oleh para nabi yang lainnya, malaikat, orang-orang jujur dan syuhada. Wal sunnah wal jamaah yu'minuna bi hadhihi syafaat kulliha. Orang beriman Ahlussunnah wal Jamaah, mereka beriman dengan seluruh syafaat ini. Li thubuti adillatiha wa annaha la tatahaqqa illa bi syartain, dan bahwasanya syafaat tidak akan terrealisasikan kecuali dengan apa? Bersyarat. Sambil baca, lihat buku ini. Syarat pertama, idnullah li syafi'an yashfa', izinnya Allah bagi yang memberi syafaat untuk memberi syafaat. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, enggak ada yang memberikan izin kecuali Allah. Min syafi'in illa min ba'di izni, tidak ada dari pemberi syafaat melainkan dia setelah izin dari Allah. Asyartu tsani, ridallah anil masyfu'ah, Allah meridai ya tentang yang disyafaat. Siapa yang diberi syafaat? Ridha apa enggak Allah? Terus ridha Allah, ya. Nah, waqad khalafatil mu'tazilah fi syafaati alil kaba'ir minal mu'minin. Mu'tazilah telah menyelisihi syafaat perkara syafaat ini bagi ahlul kabair dari kalangan orang beriman. Apa namanya? Fi man istahaqqan nar minhum alla yadkhalaha wa fi man dakhalaha an yakhruja minha. Itu syafaatnya itu, ya. Ahlun nar dari kabair, syafaat Nabi diselisihi oleh Mu'tazilah untuk orang-orang pelaku dosa besar dari kalangan mukmin yang dia berhak masuk neraka. Nah, nanti dia tidak akan masuk neraka karena dapat syafaat dari Nabi. Wa fi man dakhalaha, dan dia telah masuk neraka, an yakhruja minha, dia akan keluar dari neraka tersebut, syafaat dari Nabi SAW. Paham, ya? Fi naw'il khamis wa sadis min anwa syafa'ah. Nah, pada jenis kelima dan keenam dari jenis syafaat mereka ingkari. Kenapa? Wa yahtajuna bi qouli ta'ala, mereka punya hujjah, ikhwan. Ada dalilnya mereka. Berpendapat tuh. Mu'tazilah. Ajib. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'. Enggak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Ini ada dalil buat siapa? Ini dalil yang mereka pakai buat orang kafir. Paham dulu? Buat orang kafir. Kenapa mereka gunakan ayat ini? Kenapa Mu'tazilah menggunakan ayat ini? Ini mah ada di buku, di pikiran antum lah, masa. Apa ke? Apa? Karena mereka apa? Karena mereka apa? Meyakini pelaku dosa besar kafir, kekal di neraka. Paham? Makanya mereka menggunakan dalil itu, syafaat tidak manfaat bagi mereka. Nah, mereka orang kafir.
Barakallahu fikum. Wal jawabu annaha waridatun fi haqqil kuffar. Ya, jawabannya dari ayat ini, ayat itu datang buat orang kafir. Fahumul ladzina la tanfa'uhum syafa'atu syafi'. Mereka lah yang tidak akan bermanfaat syafaat orang beri syafaat. Amal mu'minuna fatanfa'uhum syafa'ah bisyuruti. Ada orang beriman, ya syafaat akan bermanfaat untuk mereka dengan syarat-syarat yang ada. Kalau berlaku, kalau syaratnya ini ya udah berarti apa? Berarti apa? Syafaatnya bermanfaat. Hadza wa qad inqasama an-nas fi amri syafa'ah ila thalathati asnaf. Manusia di dalam perkara syafaat ini terbagi menjadi 3 kelompok. As-sinful awal, kelompok pertama, dhalau fi itsbatiha. Mereka gulu di dalam menetapkannya. Wa humun nasara wal musyrikuna wa ghulatu sufiyah wa quburiyun. Mereka Nasara, musyrikun, ghulatu sufiyah. Haitsu ja'alu syafa'ata man yu'adzimunahu indallah ka syafa'ah al-ma'ruf fi dunya. Indal mamluk fatalabuha min dunillah. Di mana mereka menjadikan syafaat orang-orang yang mereka agungkan di sisi Allah seperti syafaat yang ma'ruf di dunia. Ketika mereka minta kepada muluk, raja, mereka minta syafaat tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi apa? Syafaat ini sama siapa aja bisa minta. Jadi sama siapa aja mereka minta. Kuburan, wali, segala macam. Itu kayak gitu. Terlalu berlebihan. Makanya ketika kita bantah mereka apa? Kamu ngingkari syafaat Nabi. Ngingkari syafaat Nabi. Kamu mintanya sama mayat, orang siapa tahu. Aur. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang yang agung, yu'adzimunahu indallah, yang agung di sisi Allah, dipinta untuk syafaat. Itu menurut kacamata dia agungnya. Belum tentu dia adalah agung di sisi Allah. Barakallahu fiik. As-sinfu tsani, kelompok yang kedua, humul mu'tazilah. Mereka adalah mu'tazilah. Wal khawarij. Walau fi nafi syafa'ah. Yang mana mereka gulu di dalam menafikan syafaat. Makan dulu ya antum ya. Baik. Jenis ke apa namanya? Sama tadi? Kedua ya. Mereka adalah orang-orang Mu'tazilah, Khawarij yang gulu di dalam apa? Menafikan syafaat. Mereka gulu. Sehingga apa? Dari keguluan mereka ini mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengingkari syafaat selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pelaku dosa besar. Langsung dia pukul rata. Pelaku dosa besar kafir, enggak manfaat syafaat. Makanya mereka berdalil dengan ayat di atas. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian jenis ketiga, wahum ahlus sunnah wal jamaah asbatu syafa'ah ala wifqi majat bihin nusus al-Qur'aniyah wal haditha wal ahadits an-nabawiyah. Mereka menetapkan syafaat sesuai bagaimana yang datang dari dalil-dalil nas-nas Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asbatu syafa'ah bi syurutiha. Mereka menetapkan syafaat dengan syarat-syaratnya. Lanjut. Ikhraju ba'dil usat minan nar. Keluarnya sebagian ahli maksiat dari neraka. Ini akidah kita juga, ikhwan. Membantah orang-orang Mu'tazilah, Khawarij.
bi rahmatillah bi ghairi syafa'atin wa tisa'il jannah an ahliha. Dengan rahmatnya Allah, bukan dengan syafaat. Dan di sini juga pembahasan tentang ittisa'al jannah an ahliha. Meluasnya apa? Apa jannah? Surga. Wa yukhrijullahu minan nar aqwaman bighairi syafa'ah bal bifadli wa rahmatihi. Masya Allah. Qala asy-syari rahimahullahu ta'ala, lamma dzakara syekh rahimahullah anna min anwa'i syafa'ati allati taqa'u bi idnillahi syafa'ah bil ikhraji ba'd man dakhala an-nar minha. Ya, setelah syekh telah menyebutkan bahwasanya ya di antara jenis-jenis syafaat allati taqa'u bi idnillah, yang akan terhasilkan dengan izin dari Allah, ya, bi ikhraji ba'd man dakhala minha, yaitu mengeluarkan sebagian orang yang telah keluar dari setelah mengeluarkan sebagian orang yang telah masuk dari masuk ke dalam neraka, dikeluarkan dari neraka. Paham ya? Tadi Syekh menyebutkan apa? Ada jenis syafaat yang orang udah masuk neraka dikeluarkan dengan apa? Dengan syafaat. Itu sudah dijelaskan. Zakarahuna, di sini Syekh menambahkan faedah penyebutan annal khuruja minan nar lahu sababun akhar ghairu syafa'ah. Keluarnya orang dari neraka itu ada sebab yang lainnya. Yang mana sebab yang lainnya itu bukan syafaat. Wa huwa rahmatullah subhanahu wa ta'ala wa fadlu wa ihsan. Itu adalah rahmatnya Allah, fadluhu, karunia-Nya Allah, dan kebaikannya Allah kepada kita, pada orang tersebut. Fayakhruju minan nar min usatil muwahhidin man fi qalbihi adna mithqala habbin min iman. Allah mengeluarkan dari neraka dari kalangan yang bermaksiat ahli tauhid tapi masih banyak maksiat. Yang mana di dalam hatinya ada kadar lebih rendah iman, ya, kadar lebih kecil, lebih rendah mithqala habbah. Lebih rendah dari mithqala habbah. Apa? Seberat biji sawi dari iman. Intinya dia masih punya iman. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni dosa, tidak akan ampuni dosa syirik. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Fil haditsil muttafaq alaih yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyun, para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang yang beriman nanti akan memberikan syafaat, walam yabqa illa arhamar rahimin fayaqbidu qabdatan, maka tidak tersisa yang memberi syafaat ya kecuali hanya arhamar rahimin, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fayaqbidu qabdatan, maka Allah menggenggam dengan satu genggaman tangannya. Minan nar, ya, dari neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat, maka Allah akan mengeluarkan dari neraka tersebut suatu kaum yang tidak pernah beramal sedikit pun. Wah, berarti apa? Orang nggak pernah beramal bisa masuk surga, ya? Berarti nggak beramal nggak kafir. Ini gagal paham. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Itu kita jelaskan ikhwan fillah azakumullah jami'an. Ini syafaat buat siapa? Buat orang yang beriman. Ya, buat orang yang beriman. Yang orang kafir lah tanpa syafaat syafi'in, Allah nggak mungkin menyelisihi janjinya. Allah nggak mungkin menyelisihi ucapannya. Ya kalau udah nggak bermanfaat bagi orang kafir, ya nggak akan bermanfaat syafaat tersebut. Nah, wa qawluhu wa yabqa fil jannah fadlun muttasa', ya akan tersisa di surga ini fadlun ini maksudnya tempat yang kosong, muttasa', masih ada tempatnya, luas. Di surga dipenuhi nanti. Masya Allah.
Sangat nikmat ikhwan di surga itu. Ajib. Ya. Amman dakalaha min ahli dunya. Ya, masih banyak sisa, masih banyak luas. Dari yang udah dimasuki dari ahli dunia ini. Li'anna Allah wasafaha bisah atau bisiah. Karena Allah mensifati surga itu dengan luas. Sifat yang luas. Faqala arduha samawati wal ard, luasnya seluas langit-langit dan bumi. Ini contoh ikhwan, cuma sekedar contoh. Paham ya? Cuma sekedar contoh, bukan berarti sama persis. Barakallahu fikum. Fayansya'ullah ay yakhluqu wa yujidu aqwaman. Maksudnya apa? Allah akan menciptakan dan mengadakan suatu kaum. Berbeda dengan neraka sebelumnya kan, kalau neraka enggak kayak gitu. Dulu kita katakan neraka nggak kayak, karena Allah nggak zalim. Karena kalau Allah azza wa jalla ciptakan makhluk, Allah masukkan neraka, zalim ya. Tapi kalau ini enggak, ini rahmat dari Allah. Allah ciptakan, adakan satu kaum jamaat fayadkhuluhumul jannah bifadlihi wa rahmatihi. Allah masukkan mereka ke dalam surga dengan karunia dan rahmatnya Allah. Tujuannya apa? Itu masih ada slot kosong di surga. Makanya surga itu terlalu luas ikhwan buat kita. Ajak teman-teman kita, makanya keluarga kita untuk masuk ke dalam surga. Kenalin dakwah. Naam. Mana tadi? Li'annal jannah rahmatuhu yarhamu biha man yasha. Karena jannah adalah rahmatnya Allah. Allah merahmati dengan surga tersebut siapa orang yang Allah kehendaki. Wa amman nar fala yu'adzabu fiha illa man qamat alaihi hujjatuhu wa kadzdzaba rusulah. Adapun neraka enggak akan Allah azab di dalamnya kecuali orang yang telah tegak kepadanya hujjah, mendustakan para rasul. Wa qawluhu wa asafu ma tadammanat ad-darul akhirah. Sifat-sifat yang tadammanat ad-darul akhirah, yang dikandung ya oleh negeri akhirat ini. Lama dzakara rahimahullah ma dzakara min ahwalil yaumil akhir wa ma yajri fihi ahala al-kitab wa sunnah. Setelah Syekh rahimahullah menyebutkan keadaan-keadaan hari akhir dan peristiwa yang berjalan di dalamnya, ahala ala kitab sunnah, yang mana mengacu kepada kitab sunnah, fi ma'rifati tafasil baqiyah mimma lam yadhkur. Ya. Apa namanya? Yang mana telah kita mengacu kepada kitab sunnah di dalam mengenal rincian-rincian yang sisanya yang belum disebut oleh Syekh. Lianna dzalika min ilmil ghaib alladzi la ya'rifu illa min tariqil wahyi. Karena hal tersebut apa? Ilmu ghaib yang tidak diketahui kecuali dengan jalan wahyu. Nah, barakallahu fikum. Allah, Nabi SAW bersabda dari riwayat Anas, hadis dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim, wala yazalu fil jannah fadlun hatta yunshi Allah khalqan. Tidaklah ya terus ada di surga ini tempat yang lebih sampai Allah akan menciptakan makhluk, nanti Allah masukkan ke dalamnya. Allah alam bisawab. Kita cukup dulu, insyaallah kita akan lanjutkan besok pada ya perkara qadar, al-iman bil qadar. Jazakumullahu khairan, ila huna walhamdulillahirabbil alamin.